Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Valencia Habli. Saya berasal dari Universitas Indraprasta dan mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di semester 1 di kelas R1C. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat. Dalam hidup, kita senantiasa selalu disuguhkan dengan banyaknya persoalan yang ada. Persoalan-persoalan tersebut terkadang membuat kita menjadi jengkel, gelisah, marah, frustasi, dan masih banyak lagi. Mungkin saja akar dari persoalan tersebut itu berasal dari keluarga, kerabat, teman sebaya, bahkan lingkungan di sekitar kita. Biasanya, setelah kita mengetahui akar dari persoalan tersebut, kita cenderung akan menarik diri dan berusaha mencari penyelesaian terbaik dari permasalahan tersebut. Dan barulah kita bisa berdamai serta memaafkan kesalahan tersebut dan menjadikan persoalan atau permasalahan tersebut sebagai pelajaran terbaik di hidup kita. Persoalan di sini bukan hanya menyangkut tentang hal yang ada atau yang nampak dalam diri manusia saja. Insecurity, iri, tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima kesempurnaan juga termasuk persoalan dalam diri. Selain daripada itu, hal-hal di antara yang baru saja saya sebutkan tadi, itu juga bisa berdampak pada diri kita. Dikatakan bahwa seseorang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa menerima kasih sayang ataupun perhatian penuh total dari orang lain. Biasanya persoalan-persoalan tersebut akan dirasakan bila mana seseorang itu sedang memasuki fase quarter life crisis. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengetahui apa itu fase quarter life crisis. Jadi fase quarter life crisis itu adalah fase di mana seseorang akan merasakan rasa ketidakberdayaan, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, sulit menerima kenyataan, dan masih banyak lagi. Dalam buku karya Mutia Sayekti yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri dan Menerima Diri Apa Adanya, yang ini saya belajar banyak hal, terutama hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa kita kendalikan secara eksternal dan internal. Selain daripada itu, buku karya Mutia Sayekti ini yang berjumlah 225 halaman ini menyuguhkan banyak sekali kisah-kisah inspiratif di dalamnya. Saya menjabarkan beberapa poin penting. Yang pertama, manusia itu diciptakan dengan otentisitasnya yang berbeda-beda. Artinya setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi mereka juga dibekali dengan keunikan serta kelebihan yang dibawa sejak lahir. Dari buku ini juga saya belajar bahwa saya tidak boleh membanding-bandingkan pencapaian yang telah saya miliki dengan pencapaian orang lain, karena itu pasti hasilnya sangat berbeda sekali. Selain itu, saya juga diingatkan untuk bisa berdamai dengan kekurangan yang ada pada diri saya. Berdamai dengan kekurangan di sini artinya kekurangan yang saya miliki itu sejatinya adalah rahmat dari Tuhan, dan Tuhan pun akan menyelipkan hal-hal lain di balik kekurangan saya. Buku ini dilengkapi dengan banyak sekali motivasi-motivasi di dalamnya. Juga banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang dapat membuat motivasi ataupun semangat saya itu kembali melejit. Salah satu kisah inspiratif yang saya baca di buku ini adalah kisah Theodore Roosevelt, yaitu seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang bisa dibilang dia ini adalah seorang presiden. Di masa kecilnya, Theodore ini adalah seorang yang sangat-sangat sakit-sakitan. Dia itu sangat lemah dan tidak berdaya. Dia tidak memilih untuk menyerah. Theodore ini
lebih memilih untuk memperjuangkan hidupnya. Dia sangat semangat, gigih dalam memperjuangkan kehidupannya dan mempertahankan kehidupannya. Alhasil, dia bisa sembuh melawan penyakitnya berkat kerja keras, usaha, dan keuletannya. Banyak kisah-kisah inspiratif lainnya yang saya dapatkan dari buku ini. Secara garis besar, buku ini mengajarkan saya untuk senantiasa bersyukur, tidak membanding-bandingkan pencapaian yang sudah saya miliki dengan pencapaian orang lain, dan buku ini juga menjelaskan kepada saya bahwa setiap orang itu punya jalan kehidupan dan pencapaian masing-masing yang mereka ambil. Termasuk saya pun juga mempunyai pencapaian saya pribadi. Dan buku ini benar-benar mengingatkan saya akan hal itu. Buku ini juga menjelaskan bahwa saya harus terus menggali potensi saya, mengenali siapa diri saya, dan terus mengimprove diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya rasa buku ini sangat cocok apabila dibaca oleh remaja-remaja seperti saya ataupun penonton yang menonton video ini. Karena disuguhkan dengan bahasa yang sangat mudah dicerna, banyak kisah-kisah inspiratif, dan banyak sekali motivasi yang ada di dalamnya. Buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya karya Mutia Sayekti ini menurut saya adalah salah satu buku filsafat self-improvement terbaik, karena di sini juga tertulis dia adalah buku bestseller yang pastinya sangat-sangat bermanfaat apabila dibaca di kala waktu-waktu senggang. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam penyampaian resensi ini. Secara garis besar, buku ini benar-benar sangat layak untuk dibaca karena mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, menikmati hidup dengan apa adanya, selalu mengimprovisasi diri, dan senantiasa bisa selaras dengan keadaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.